Roh Kudus bekerja dalam pikiran Daud, sehingga Daud sepertinya gemetar. Jangan suka-suka provokasi orang, dan jangan suka termakan dengan provokasi orang. Jadi ingat, pada posisi apa kita sekarang ini? Seperti Daud, jatuh. Jangan-jangan kita pikir kita ada di tempat yang benar, padahal kita ada di tempat yang salah. Kekuasaan yang harusnya dapat melindungi wanita yang lemah secara fisik dan psikis, tapi dia gunakan kekuasaannya untuk mengambil hak yang seharusnya tidak dia ambil. Ternyata walaupun setiap kita melakukan dosa ada pengampunan, tapi bukan berarti dosa itu diizinkan untuk kita lakukan terus-menerus. Kita mengaku dosa, kita bertobat, tapi jangan kembali kepada dosa itu, dan pasti pengampunan itu ada. Amin. Dan Shalom teman-teman, what's on your mind? Kalian sedang login di Facebook. Apa kabarnya nih? Semoga sehat-sehat ya. Dan kita kembali lagi mau mengingatkan teman-teman untuk selalu join dengan Facebook di setiap sosial media yang ada di Hope Channel Indonesia. Ada Instagram, YouTube, dan juga ada di Facebook. Kalian bisa login, kalian bisa lihat semua program-program Hope Channel, dan kalian bisa lihat khususnya untuk program Facebook. Dan juga kalian kalau mau nonton, kalau nggak mau lihat di sosial media, kalian juga bisa lihat di websitenya Hope Channel nih. Dan ada yang baru, ada yang bisa kalian download ya Pendeta. Betul sekali. Download di App Store atau di Play Store Hope Channel. Jadi sekarang Hope Channel udah ada aplikasinya. Jadi kalian bisa pantau Facebook dan program yang lain yang ada di aplikasinya. Itu berarti program Hope Channel lebih dekat ke hati semua pemirsa yang ada di rumah. Betul. Dan sekarang Facebook kita mau ada lanjutan. Aku, Bella Danawenas, dan Pendeta Dedi Kurniawan. Yes. Kita akan ada episode lanjutan dari pembahasan kita yang sebelumnya. Betul apa sekali, itu Bella. Pendeta? Ini yang adalah, mana nih? Ini adalah lanjutan dari episode pembahasan tentang Daud. Nah, teman-teman, kalau teman-teman masih ingat atau nanti kita akan refresh kembali topik kita, pasti teman-teman yang ikutin program Daud kemarin penasaran karena memang waktu itu masih di atas-atasnya ya Pendeta topiknya, dan kita harus berhenti karena waktu. Dan sekarang kita akan lanjutin lagi. Jadi Pendeta mau refresh kembali pelajaran kemarin? Boleh Bella. Apa yang Bella ingat terakhir kali yang kita bahas dari kisah Daud? Jadi Daud itu kemarin kan tentang seniman besar. Betul. Dan Pendeta juga udah sempat singgung kemarin kepanjangan dari seniman besar itu. Ternyata bukan seniman yang kita pikir, tapi ternyata ada kepanjangannya. Apa itu Pendeta? Nanti kita akan di depan. Tetap kita tahan ya, walaupun memang ini lanjutan. Jadi memang kemarin itu bagaimana proses Daud dipilih menjadi raja. Betul. Bagaimana dia mengalahkan Goliat walaupun tidak secara jelas lengkap. Lebih ke bagaimana Daud perjalanannya dengan Saul waktu dia punya masalah dengan Saul. Itu yang Bella ingat. Betul. Ini hati-hati ya Bel ya. Spirit of jealousy itu bisa menuntun orang untuk melakukan hal-hal yang buruk ya. Di luar, bahkan mungkin bisa dikatakan di luar kendali dirinya, oleh karena yang mengendalikan dirinya bukan lagi kuasa roh Tuhan, tapi roh jahat. Betul. Dan kita tahu roh jahat yang ini menuntun Saul untuk melakukan hal yang menurut aku menggelikan ya, dari seorang raja melakukan hal yang demikian ya. Betul. 2 kali Daud mengelak, ingat. Mau ditombak, untung aja Daud pinter silat, jadi dia bisa ngelak. Langsung geraknya cepat itu. Betul, 2 kali. Dan hebatnya lagi adalah 3 kali dia merancang usaha untuk membunuh Daud, tapi semuanya gagal. Ketiga usaha gagal itu menyadarkan Saul bahwa benar-benar Daud disertai oleh Tuhan. Sehingga 3 kali dia mengakui, Daud, emang Tuhan sama lo Daud. Gua nggak berdaya dah. Betul. Nah, tapi di episode kali ini kita akan melihat bahwa ternyata pengakuan Saul itu cuma di bibir doang. Cuma di bibir doang. Ini kalau ibarat lagu cinta ya, nganape sayang cuma di mulu. Pengakuannya itu, pengakuan bahwa sadar. Oh iya, salah aku, salah.
cuma di bibir saja. Cuma di bibir saja. Mungkin ya ini temanku dulu pernah kayak gini. Oke. Wah bro, parah lu bro, udah dibaptis lu, tapi masih kayak gitu, masih suka ngerokok, masih suka minum dan lain sebagainya. Wah men, waktu dibaptis tau nggak, bibir gua ketutup sama sapu tangan, jadi nggak kena air, jadi bibirnya nggak dibaptis. Wah parah ini orang. Mungkin Saul ini ya, bibirnya ini bagian yang paling sulit untuk dijaman, ditobatkan ya, karena pengakuannya, pertobatannya sepertinya hanya dari bibir saja, tidak sampai ke dalam hatinya. Nah ini akan kita bahas, dan tentang seniman besar itu kita juga akan bahas. Oke. Pasti teman-teman yang ada di rumah udah penasaran nih bagaimana kontroversi Daud dan Saul juga seniman besar ini. Jangan kemana-mana, kita akan segera kembali, tetap login di Facebook. Nah, kita udah masuk ke seniman besar, tapi sebelumnya masih ada kontroversi mengenai Daud dan Saul, dan apakah itu? Tetap login karena kita akan bahas. Jadi gimana pendeta? Ya, Bel, sebelum kita ke seniman besar, pertikaian antara Saul dan Daud ini nggak ada habis-habisnya. Kenapa ya? Karena tadi itu, karena mulutnya si Saul ini nggak bisa dipegang gitu. Jadi ini yang penting nih, kata provokasi. Ya. Provokasi. Ini kalau kita search ya di kamus, mungkin karena sekarang udah zaman online, Kamus Besar Bahasa Indonesia Online mengatakan provokasi adalah sebuah tindakan untuk menyulut kemarahan orang lain. Jadi itu bahaya sekali. Itu bahayanya tuh. Nah, sebuah tindakan untuk membuat orang lain melakukan sebuah action yang jahat, yang buruk, negatif. Nah, aku coba baca artikel nih dari salah satu berita nih. Oke.com gitu ya. Enggak sebut merek gitu ya, pendeta. Nah, mereka buat artikel di tahun 2020 ada kurang lebih 104 kasus serius yang ditangani oleh Bareskrim Polri, yang kasus ini adalah secara khusus tentang penyulutan provokasi yang memecah belah kesatuan bangsa. Ini 104 dan itu semua serius. Artinya sebuah ucapan yang tidak baik yang bisa menyulut orang untuk melakukan sesuatu hal, secara hukum pun di negara kita itu nggak boleh. Nah, sekarang di 1 Samuel pasal 24 dan 26, yang pasal 25 kita langkain dulu ya, tapi kita akan bahas. 1 Samuel 24 dan 26 membahas tentang provokasi yang diucapkan seseorang kepada Daud dan Saul. Jadi kita akan lihat bagaimana respons Saul dan Daud menghadapi provokasi. Provokasi itu. 1 Samuel 24 ayatnya yang pertama dan kedua. Bella boleh dibaca? Ayat pertama, Daud pergi dari sana lalu tinggal di kubu-kubu gunung di En-Gedi. Jadi Daud sembunyi di En-Gedi. Setelah itu, ketika Saul pulang sesudah memburu orang Filistin itu, diberitahukanlah kepadanya demikian. Ketahuilah Daud ada di padang gurun En-Gedi. Mungkin Saul lagi capek, nggak mikirin Daud. Tapi tiba-tiba ada orang yang datang, tahu nggak? Daud lagi ada di En-Gedi. Langsung mulailah terbakar. Nah, singkat cerita, Daud yang akhirnya menemukan Saul dalam upaya Saul untuk membantai, membinasakan si Daud. Ini hebatnya si Daud. Selalu lebih dulu daripada si Saul. Dia selalu selangkah di depan si Saul. Tapi yang hebatnya adalah ketika Daud ada selangkah di depan Saul dan Daud ada di posisi terbuka, ini ibarat kata kalau main bola ya, udah nggak ada lagi kiper, cuma dia sama gawang, bola udah tinggal merem aja pasti gol. Apa yang dilakukan oleh Daud ketika melihat situasi yang terbuka, ada upaya bagi Daud untuk bisa membinasakan Saul. Kita boleh lihat ayatnya yang ke-5. Ayatnya yang ke-5, lalu berkatalah orang-orangnya kepada Daud. Jadi orang-orangnya Daud kepada Daud. Telah tiba hari yang dikatakan Tuhan kepadamu, sesungguhnya aku menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu, maka perbuatlah kepadanya apa yang kau pandang baik. Daud juga diprovokasi. Daud, lihat ini Daud. Ini momen yang terbaik ini. Hantam Jo, hajar aja. Tapi apa kata Daud? Ayat yang ke-6, berdebar-debarlah hati Daud. Kenapa berdebar-debar hati Daud? Roh Kudus bekerja dalam pikiran Daud sehingga Daud sepertinya gemetar. Daud sepertinya tergoda loh dengan provokasi itu.
Tapi Roh Kudus bekerja dan memenangkan hati Daud. Sehingga Daud hanya memotong punca jubah Saul. Itu pun dengan hati yang berdebar-debar. Kenapa? Dijauhkan kiranya Tuhan daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada orang yang diurapi Tuhan. Ayat yang ke-7. Jadi Daud merespons dengan positif. Artinya positif dia tolak ya. Di pengertian lain positif dia iyakan. Tapi artinya provokasi itu tidak mempan terhadap Daud. Itu tindakan yang pertama. Sekarang kita ke pasal 26. Tindakan yang kedua. Jadi pendeta sebenarnya Daud itu udah tahu ya kalau misalkan Saul ini adalah yang diurapi Tuhan. Walaupun memang niat Saul itu dia sudah tahu tidak baik untuk Daud sendiri. Tapi dia tetap dia mengingat kalau ternyata Saul itu adalah orang yang diurapi Tuhan. Karena dia raja. Setiap raja diurapi oleh Tuhan. Makanya Daud memberikan penghormatan yang tinggi kepada orang-orang yang diurapi Tuhan. Sekalipun orang-orang ini melakukan hal yang buruk kepadanya. Nah, makanya bagi Daud, biarlah pembalasan itu milik Tuhan. Daripada pembalasan itu jadi bagian dirinya, nanti yang ada adalah tangannya akan tertumpah darah atas hidup orang tersebut, sehingga yang terjadi kemudian adalah hutang darah akan jadi milik Daud. Artinya Daud akan dikejar-kejar dengan rasa bersalah dan keberdosaan yang sangat dalam karena membunuh orang yang diurapi oleh Tuhan. Jadi ini sebenarnya poin plus juga untuk Daud ya. Tuhan melihat bagaimana dia sangat menghargai. Walaupun sebenarnya dia Saul sudah berdosa di mata Tuhan dengan niatnya. Tapi ternyata Daud tetap memegang itu ya. Betul. Jadi kalau ada orang berdosa sama kita, orang berupaya melakukan hal yang buruk sama kita, dan kita tahu orang ini punya reputasi yang baik di mata jemaat karena dia seorang orang yang diurapi oleh Tuhan. Tapi ingat, pembalasan itu hanya milik Tuhan. Kita harus memberikan penghormatan bagi mereka yang secara khusus diberikan oleh Tuhan karunia. Sekarang kita ke pasal 26 Bel ya. Ayat yang pertama, silakan Bel. Datanglah orang Zif kepada Saul di Gibea serta berkata, Daud menyembunyikan diri di bukit Hakila di padang belantara. Kembali lagi, ada lagi orang yang provokasi lagi sama Saul. Dan ayat yang kedua, berkemaslah Saul. Jadi cepat-cepat Saul. Oh, ini momen yang bagus ini. Momen yang bagus. Nah, pada peristiwa yang pertama, mereka udah berjanji nggak akan saling serang. Jadi ini mungkin peristiwa terjadi lama setelah peristiwa yang pertama. Tapi tiba-tiba itu muncul kembali setelah ada provokasi. Ada provokator. Jadi hati-hati. Jangan suka-suka provokasi orang. Dan jangan suka termakan dengan provokasi orang. Nah, sekarang Abisai itu datang sama Daud. Sekali lagi, Daud selangkah di depan Saul. Saul lagi tidur, Daud dan Abisai mengendap-endap. Ini kan menegangkan ya. Menegangkan. Ayat yang ke-7, datanglah Daud dengan Abisai pada waktu malam dan tampaklah Saul di sana lagi tidur. Ayat yang ke-8 Bel, coba baca Bel. Lalu berkatalah Abisai kepada Daud, pada hari ini Allah telah menyerahkan musuhmu ke dalam tanganmu. Oleh sebab itu izinkanlah kiranya aku menancapkan dia ke tanah dengan tombak ini. Dengan satu tikaman saja, tidak usah dia kutancapkan 2 kali. Apa kata Daud? Jangan musnahkan dia. Sebab siapa yang dapat menjamah orang yang diurapi Tuhan dan bebas dari hukuman, Daud kembali menang untuk kedua kali. Provokasi itu nggak mempan. Kalau Daud memang merencanakan untuk membunuh Saul, membalas, nggak perlu Abisai ingatin Daud. Dari jauh udah dihajar nih si Saul. Apalagi dia selalu dapat kesempatan untuk selangkah kan di depan. Selangkah di depan. Itulah hebatnya orang-orang yang menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Yang mau membiarkan Tuhan bertindak dalam kehidupannya. Mungkin kalau kita di posisi Daud saat itu juga bingung sendiri ya pendeta, apalagi kalau sudah ada provokator nih, pasti kita ngerasa wah, pasti dilema tuh di situ. Tapi kembali lagi dia tetap prinsipnya berarti kuat ya si Daud itu. Mungkin tidak banyak orang yang berpikir, kenapa tindakan kedua ini boleh terjadi? Setelah tindakan pertama berakhir ya, selesai ya di NGD ya. Kuncinya ada di 1 Samuel pasal 25. Pasal yang ada di antara tadi. 1 Samuel pasal yang ke-25. Ayat yang pertama, Bel. Coba baca, Bel. Dan matilah Samuel, seluruh orang Israel berkumpul meratapi dia, dan menguburkan dia di rumahnya di Rama. Dan Daud berkemas lalu pergi ke padang gurun Paran. Entah kenapa ayat yang pertama dipisahkan dengan semua. Iya, kenapa ya, pendeta? Ayat pertama ini jadi kuncinya, Bel. Kenapa jadi kunci? Samuel mati, semua orang berduka cita. Di mana Daud? Di rumahnya Rama. Daud gak pergi ke Rama, tapi dia berkemas pergi ke padang gurun. Berkemas ya. Kenapa kira-kira?
Karena Daud tidak percaya bahwa Saul akan menepati ucapannya. Sehingga kalau nanti Daud pergi ke Israel, pulang ke rumah, dia pergi ke Rama, yang jadinya kemudian Daud akan jadi sasaran empuk bagi Saul untuk dibunuh. Samuel orang yang sangat dihormati sama Saul. Sekarang Samuel mati. Siapa lagi akan menenangkan hati Saul? Yang kasih nasihat sama Saul. Saul bisa jadi kehilangan arah karena Samuel tidak ada lagi dalam kehidupan Saul. Jadi kalau Daud pulang ke Israel, sasaran empuk. Jadi ayat pertama ini walaupun terpisah, tapi sini ayat jadi kunci dari cerita di 1 Samuel 24 dan 1 Samuel pasal 26 tentang tindakan dari Saul. Oke pendeta, aku juga mau nanya nih mengenai kontroversi Saul sudah selesai. Betul. Seniman besar ini. Betul, oke, seniman besar yang kita akan tapi bahas. tahan dulu pendeta, kita akan bahas setelah yang satu ini. Kembali lagi di Facebook dan teman-teman kita ngebahas tetap masih Daud. Si seniman besar ya? Iya. Oke, nah kita akan mulai masuk ke beberapa hal yang membuat dia tampaknya menjadi benar-benar seniman besar. Oke. Sekarang kita masuk ke cerita 1 Samuel pasal 25. Kelanjutan tadi dari ayat yang pertama, kisah Daud, Nabal, dan Abigail. Oke. Mungkin orang yang kaya waktu itu ya, diceritakan ini si Nabal ini. Dia punya perusahaan besar, ini perusahaan pengguntingan bulu domba. Oke, wow. Oke, jadi prospeknya mantap nih men. Pasti ada banyak orang yang ngincar nih bisnis kayak gini. Iya. Nah, Daud kan lagi lari nih. Daud lagi lari. Dia lari di sekitar tempat pengguntingan bulu domba. Tapi dia pastikan dia nggak ganggu bisnis ini. Bahkan Daud menggagalkan setiap upaya orang-orang yang menggagalkan bisnis orang ini. Bisnisnya si Nabal. Padahal lagi pelarian ya, tapi dia masih menjaga juga orang lain. Nah, dengan harapan tindakannya itu akan menimbulkan belas kasihan dari si yang punya perusahaan, sehingga mungkin dia nanti dapat jatah makanan kah atau apakah ya kan? Makanya Daud kirim orang untuk datang ke Nabal supaya dapat belas kasihan lah Daud dan orang-orangnya. Oke. Ayat yang ke berapa ini ya? Ayat yang ke-10 boleh dibaca, Bel. Oke, ayat yang ke-10, 1 Samuel 25. Tetapi Nabal menjawab anak buah Daud itu, katanya, siapakah Daud? Siapakah anak Isai itu? Pada waktu sekarang ini ada banyak hamba-hamba yang lari dari tuannya. Tersinggung nggak? Siapa Daud? Emang nggak ada orang yang nggak tahu Daud? Yang membunuh Goliat itu. Emang nggak ada yang kenal dia? Terus dia bilang, siapa anak Isai? Nggak dikasih tahu loh, bahwa yang menemui ini adalah utusan... maksudnya gini, nggak dikasih tahu sama si utusan Daud bahwa Daud ini adalah anaknya si Isai. Tapi tiba-tiba dia bilang, siapa Daud? Siapakah anak Isai itu? Sebenarnya dia tahu dong, tapi dia menyepelekannya. Seperti seolah tidak tahu. Terus dia bilang lagi, pada masa ini ada banyak hamba-hamba yang melarikan diri dari tuannya. Jadi dia anggap Daud ini rendah seperti hamba-hambanya. Dan yang lebih menyakitkan hati Daud adalah yang diserang bukan dia, tapi bapaknya. Iya, anak Isai. Oke? Ini kan sama kayak, biarlah lu serang gua tapi jangan bokap gua. Tersinggung si Daud kan? Iya, betul. Tersinggung. Makanya dia bilang sama orang-orangnya, bilang, oke, kita habisin semua orang-orang yang si Nabal. Pesan ini didengar sama istrinya Nabal. Namanya Abigail. Ayat yang ketiga ditulis, Abigail itu perempuan yang bijak dan cantik. Buat aku ya, ini kan seperti yang aku bilang, cuma ada di film Korea ya. Cantik dan bijaksana. Tapi gambaran itu real, Bel. Ada di Alkitab. Abigail ternyata. Bahwa Abigail ini perempuan yang cantik dan bijak. Apakah ini sudah mulai masuk ke seniman besar itu? Bisa ke sana, oke? Karena ini soal wanita ya. Dan sepertinya Daud tidak tahan dengan wanita yang model-model kayak begini. Jadi kayak harta, tahta, atau wanita. Semuanya. Ternyata Daud ini agak lemah di terakhirnya ya, Mas. Dan sepertinya itu nanti nurun ke anaknya, Salomo ya. Salomo, betul. Oke, kesimpulan ini, bukan kesimpulan, maksud gini. Aku pikir kalimat ini adalah kesimpulan. Bahwa perempuan ini cantik dan bijaksana. Karena cantik dan bijaksana itu harus dibuktikan. Iya. Oke, harus dibuktikan kan. Oh, dia cantik, tapi belum tentu dia bijaksana. Ya kan? Karena ada yang biasa-biasa aja tapi bijak. Ada yang cantik tapi sorry aku bilang itu nggak enak lagi kata itu. Kurang bijaksana. Tapi banyak orang bilang cantik itu berbanding terbalik dengan itu. Tapi harapan kita adalah apapun diri kita ya.
appearance kita seperti apa, tapi kita tetap jadi orang yang bijaksana. Apalagi Betul. wanita-wanita nih. Karena Abigail, dia menyelamatkan keluarganya ketika dia dengar pesan Daud akan membinasakan suaminya dan keluarganya. Oke, dia tampil. Akhirnya muncul lah ini ya Dia tampil, oke. Dia ambil ayat 18, dia ambil roti, anggur, domba diolah, oke. Ada kue-kue kismis, kue ara, semua dipersembahkan untuk Daud, untuk meluluhkan hati Daud. Oke. Biasanya nih ada kalimat begini nih. Ribut-ribut banget sih. Udah kasih makan aja biar nggak ribut. Abigail pintar nih. Orang ini kan lagi mengharapkan belas kasihan agar diberi makan. Abigail kasih makanan. Biar dengan makanan semua pasukannya diem kan. Dia lihat kebutuhannya. Betul. Nah, yang paling penting adalah ayat yang ke-23, ketika Abigail melihat Daud, apa yang dilakukan Abigail? Segera turun. Turun terus sujud menyembah di hadapan Daud sampai mukanya ke tanah. Wah, perempuan apalagi yang kurang bijak kayak begini. Dia merendahkan dirinya. Kalau nanti teman-teman dan Bella baca semua pasal ini, setiap kali Abigail ngomong, dia angkat si Daud tinggi. Dia bilang, Tuanku, Tuanku, Tuanku. Dan dia bilang dirinya, hambamu, hambamu, hambamu. Luar biasa kan? Perempuan yang cantik, tapi dia bijaksana. Akhirnya, tindakan Daud untuk membinasakan Nabal tidak jadi. Kenapa? Karena ada wanita ini. Abigail. Oke? Ngomong-ngomong soal wanita, kita sekarang masuk ke seniman besar, kisah kontroversi itu. Ya, ini nih yang ditunggu-tunggu. Kisah itu ditulis di 2 Samuel 24. Kisah 2 Samuel pasal yang ke-11 dan 12. Kita akan ke sana. Oke. Yes. Kitab 1 Samuel itu terdiri dari 31 pasal, Bel. Sementara 2 Samuel itu terdiri dari 24 pasal. Nah, yang menarik adalah 31 pasal, 24 pasal. Di setiap pertengahan keseluruhan pasal, itu terjadi kemerosotan moral dari raja-raja Israel. Di tengah-tengah 1 Samuel yang terdiri dari 31 pasal, di tengah-tengahnya ada pasal yang ke-15, itu adalah kemerosotan moral dari si Saul. 2 Samuel kan 24 pasal nih. Di tengah-tengahnya ada pasal 11 dan 12. Itu adalah kemerosotan moral si Daud. Wow, menarik sekali ya. Jadi pintar nih penulis kitab Samuel. Dia menulis di tengah-tengah kitab kemerosotan moral dari pemimpin-pemimpin bangsanya. Maksudnya apa nih? Supaya penulis ini dapat memberikan penekanan, pemahaman kepada pembaca Alkitab bahwa ada kualitas kehidupan orang-orang yang dituntun oleh Tuhan ketika mereka menurut Tuhan. Karirnya itu naik fase hidupnya. Tapi begitu mereka tidak menurut Tuhan, melupakan Tuhan, jatuh. Itu dia. Ya, kita juga kalau belajar di sekolah kan, apalagi kalau bahasa Indonesia selalu ada yang naik dulu terus turun. Nah, ini gaya penulisannya juga seperti sama itu. Nih. Nah, sekarang kita lihat ayat yang pertama dari 2 Samuel pasal yang ke-11. Silakan, Bel. Ayat pertama ya. Pada pergantian tahun, pada waktu raja-raja biasanya maju berperang, maka Daud menyuruh Yoab maju beserta orang-orangnya dan seluruh orang Israel. Mereka memusnahkan Bani Amon dan mengepung kota Rabas, sedang Daud sendiri tinggal di Yerusalem. Seharusnya di mana Daud? Ada di perang. Kita perlu ingat ya, Daud ini hobinya perang, selain menggembalakan domba ya. Jadi ingat lagu viral di Israel kan? Saul membunuh beribu-ribu, tapi Daud berlaksa-laksa. Artinya Daud ada di posisi ini pun masyhur, dikenal sama orang karena keberaniannya dalam berperang. Tapi hari itu di mana dia? Di istana. Di Yerusalem. Istana ngapain? Me time. Me time dulu lah. Kok tumben ya? Maksudnya biasanya kan dia suka berperang. Ini penting. Kejatuhan Daud, Daud ketika dia di label seniman besar, ketika dia tidak berada pada posisi yang tepat saat itu. Ini seperti, aku suka bola ya, jadi aku asosiasikan dengan bola ya. Ini seperti Cristiano Ronaldo tiba-tiba jadi kiper gitu. Atau Messi jadi kiper. Mau cetak gol gimana timnya, men? Kalau mereka tiba-tiba jadi kiper, kalau mereka jadi penyerang, wah cetak gol terus. Jadi ternyata posisi kita itu ada kalimat kan, posisi menentukan prestasi, ya nggak sih? Iya betul. Jadi posisi kita itu bisa menentukan nasib hidup kita. Daud tidak ada berada di posisinya. Ketika kapal yang besar itu diombang-ambingkan sama angin yang hebat, di mana Yunus? Tidur di bawah. Yunus tidak berada di posisi yang seharusnya dia ada.
Kenapa? Karena dia seharusnya ada di Niniwe, tapi dia lari. Iya, betul. Betul. Kadang kejatuhan kita, Bel, karena kita tidak ada di posisi yang terbaik di mana kita bisa berada. We are not supposed to be there, but kita ada di sana. Kita nggak seharusnya ada di situ, tapi kita ada di situ. Jadi sebenarnya untuk Daud, dia harusnya berperang ya. Harusnya berperang, tapi dia nggak pergi berperang. Sehingga setan gunakan kesempatan itu untuk menjatuhkan Daud. Jadi hati-hati. Kemana kaki kita membawa kita untuk melangkah? Biasanya hari Sabat ngapain sih kita? Gitu, tapi apa yang kita sering lakukan pada hari Sabat? Sehingga membuat kita salah posisi. Ya? Jadi hati-hati dengan posisi kita, Bel. Jangan... Tapi kan kalau Daud sendiri, kalau mau lihat mau lihat ya apa salahnya dia me time lah. Kan dia juga sering berperang. Kalau dia tiba-tiba me time, sebenarnya kan nggak ada salahnya ya. Nggak ada salahnya. Tapi yang salah adalah Daud adalah panglima tertinggi. Dia panglima perang tertinggi di Israel. Harusnya dia ada di paling depan. Betul. Tapi ini lagi santai ngasuh di sana. Oke? Jadi ingat pada posisi apa kita sekarang ini. Seperti Daud, jatuh. Jangan-jangan kita pikir kita ada di tempat yang benar, padahal kita ada di tempat yang salah. Lebih parah lagi ya. Lebih parah lagi nih. Seranjang tapi pikirannya nggak ada di ranjang. Waduh. Kan? Serumah tapi pikirannya nggak ada di rumah. Ini kan posisi kan? Iya, betul. Mungkin posisinya benar, tapi pikirannya nggak benar. Betul, ya betul. Kenapa? Mungkin posisi Daud tepat. Ya kan gue nggak ngapa-ngapain, gue di rumah. Iya. Tapi lihat, kemana matanya pergi? Dia menikmati pemandangan. Pemandangan apa yang dinikmati? Sekali peristiwa pada waktu petang ketika bangun dari pembaringannya, dia jalan-jalan, dia lihat seorang perempuan lagi mandi. Wow. Perempuan itu sangat elok rupanya. Wah, ini bagi laki-laki hal yang sulit untuk ditolak. Bagi Daud, apalagi dia sendiri, dan ingat waktu itu pada waktu petang. Iya, dan waktu petang. Jadi mungkin gak ada orang yang perhatikan Daud. Tapi aku pikir-pikir lagi ya, kalau petang kelihatan jelas nggak ya pemandangan Daud? Tapi Alkitab katakan perempuan itu sangat elok rupanya. Berarti jelas. Jelas. Sekarang pertanyaanku adalah, Daud kira-kira kenal nggak perempuan ini? Karena ayat yang ketiga, dia suruh orang bertanya, siapa perempuan itu? Katanya, itu adalah Batsheba binti Eliam, istri Uria orang Het. Jadi artinya Batsheba anaknya Pak Eliam, istrinya Pak Uria. Aku mau kasih tahu, Bel. Tolong siap-siap buka di 2 Samuel pasal 23. Oke? 2 Samuel 23. Daud ini punya 30 orang terhormat. Daud punya 30 orang terhormat. Mereka ini perkasa, hebat semua dalam berperang. Jadi kalau ada peperangan, ini adalah tim susnya. Tim khususnya untuk berperang. Pansus. Wah, kalau ada peperangan hebat apapun, 30 orang ini akan diutus untuk berperang. Dan ngomong-ngomong, nama Eliam, Eliam ini adalah anak Ahitofel, dia orang Gilo. Uria orang Het, dan mereka berdua adalah masuk dari 30 orang yang berperang bersama dengan Daud. Ngomong-ngomong, Ahitofel itu adalah penasihat pribadi Daud. Kalau kita baca di 2 Samuel pasal 15 ayat 12, boleh dibaca? Yang tadi kepanjangan mau dibaca ya 13 sampai 39 ya. Tapi 2 nama itu, itu ada di sana. Eliam anak Ahitofel orang Gilo. Eliam ini bapaknya Batsheba, itu 30 masuk di 31 dari 30 orang. Uria juga sama. Nah, sementara bapaknya Eliam namanya Ahitofel, dia adalah penasihat si Daud. 2 Samuel 15 ayat 12. 2 Samuel 15 ayat 12. Oke. Ketika Absalom hendak mempersembahkan korban, disuruhnya datang Ahitofel, orang Gilo itu, penasihat Daud dari Gilo kotanya. Demikianlah persepakatan gelap itu menjadi kuat dan makin banyaklah rakyat yang memihak Absalom. Lihat, Ahitofel, apa nggak kenal Daud sama Ahitofel? Kenal lah, orang itu penasihatnya. Jadi, Batsheba adalah cucunya si Ahitofel. Nah yang menariknya adalah bapaknya Batsheba adalah orang kepercayaan Daud, dan Uria juga orang kepercayaan Daud. Sekarang, apakah Daud nggak kenal sama Batsheba? Kenal. Tapi kenapa dia suruh orang untuk bertanya? Menarik sih Daud ini. Nah, sekarang aku mau memfokuskan pembacaan kita, Bel, di ayat yang kedua, 3 dan 4. Ada beberapa kata kerja yang menarik di situ. Kata kerja pertama adalah dia lihat di situ. Ketika dia bangun, dia berjalan,
tampaklah kepadanya. Ketika tampak kepadanya artinya dia punya intens untuk melihat. Ih, siapa nih? Oke? Di ayat yang ketiga, dia suruh orang untuk pergi. Oke? Dia suruh orang untuk pergi dan bertanya. Oke? Ayat yang keempat, dia suruh orang untuk ambil dia. Jadi dia suruh orang untuk pergi dan suruh orang untuk ambil. Di ayat yang keempat, dia tiduri perempuan itu. Jadi hanya dengan 2 ayat, semua peristiwa yang panjang itu terjadi. Cukup singkat, sehingga kita nggak bisa punya interpretasi apa-apa tentang hubungan ini. Tapi yang pasti, skandal itu terjadi. Kenapa bisa begitu? Karena Daud punya kuasa. Sehingga Daud bisa memaksa Batsheba untuk datang dan tidur dengan. Kita juga nggak tahu ya apa yang Daud kasih tahu ke Batsheba sampai Batsheba akhirnya mau. Itu dia, karena kata kerja itu dia lihat, dia suruh, dia tanya, dia ambil, dia tidurin, selesai. Terjadi sangat cepat. Karena Daud punya kuasa. Iya. Mau lanjut? Lanjut. Kita lanjut, tapi setelah yang berikut ini dong. Betul. Kita ketemu lagi nanti. Oke, kembali lagi di Facebook. Aduh, aku karena saking penasarannya tadi sampai lupa harus berhenti sebentar. Nggak apa-apa. Kita menikmati alur pembahasan. Betul. Oke, tapi kayaknya takut gitu kelewat satu aja gitu. Karena sangat menarik, sering dibahas tapi nggak detail. Jadi ini pengen tahu banyak. Teman-teman juga pasti penasaran kan? Ayo lanjut. Kata kuncinya ada di kekuasaan. Nah, kekuasaan ini yang sering kita nikmati. Kata kekuasaan ini datang dari kata Latin, berarti augere. Augere ini artinya to make grow, to develop. Ini kalau bahasa, sorry aku tinggal di lingkungan Manado ya. Jadi kata ini mungkin yang familiar yang bisa aku kasih tahu bahwa sito timo tumoto, orang yang hidup menghidupkan orang lain. Kekuasaan tuh kayak gitu. Ketika kita punya augere, kita bisa mengaugetos orang lain. Artinya kalau saya punya kemampuan dan kuasa itu, saya harus bisa develop orang lain untuk jadi mandiri dan punya augere seperti saya. Sehingga orang itu nanti akan berkembang, dia akan bertumbuh sama seperti saya berkembang dan bertumbuh. Daud punya kuasa. Tapi apa yang dilakukan sama Daud dengan kekuasaan yang dia punya? Gantinya dia increase hidup orang lain, kemudian dia develop hidup orang lain, tapi dia gunakan kuasanya untuk memperkosa. Dan kita tahu ceritanya, dia buat skenario supaya Uria mati. Jadi dia gunakan kuasanya bukan untuk melindungi tapi membunuh. Apalagi Uria itu orang kepercayaan dia. Nah, Daud nih harusnya dengan kekuasaannya dia dapat menghargai orang lebih baik lagi, Bel. Terutama wanita yang ditinggal suaminya perang. Ya kan? Artinya wanita adalah wanita yang paling lemah. Dia nggak tahu harus berlindung sama siapa karena suaminya lagi perang. Tapi apa yang Daud lakukan kepada wanita ini? Itu dia. Kekuasaan yang harusnya dapat melindungi wanita yang lemah secara fisik dan psikis, tapi dia gunakan kekuasaannya untuk mengambil hak yang seharusnya tidak dia ambil. Nggak boleh harus Daud lakukan hal itu. Sekarang pertanyaan aplikasinya, Tuhan kasih kita kuasa juga. Apa yang kita lakukan dengan kuasa yang diberikan Tuhan sama kita, Bel? Jangan sampai nanti kita lecehkan orang yang harusnya kita lindungi. Jangan sampai kita bunuh karakter orang yang seharusnya kita hormati dan hargai. Ini penting. Jadi artinya kita perlu berpikir rendah hati pada posisi apa kita sekarang ini dan di kursi mana kita duduk sekarang ini. Betul. Loh iya dong. Harusnya di kursi mana kita duduk sekarang ini kita sanggup develop hidup orang lain. Increase hidup orang lain. To make grow others. Jadi kita perlu berpikir. Jangan sampai nanti gua di sini, lu harus hormati gua dong. Supaya lu tahu gua punya power. Tapi sayangnya saya tidak sanggup empower orang lain. Malah saya bunuh orang lain dengan kekuasaan yang saya miliki. Lebih ngetrennya lagi nih ya. We kill someone to get power. Ya kan? Itu lebih serem lagi. Tapi sering kan prakteknya nih ya. Prakteknya nih mungkin berbeda. Contoh ya, nggak usah jauh-jauh ya. Aku nih ya. Mungkin, di mana nih pelayan nih tadi? Di Menteng. Buset, di Menteng ya. Wah, kalau aku khotbah, Bel, ketua Uni duduk, sekretaris Uni duduk. Jadi, sombong banget. Jadi kalau ada gereja kecil panggil, sorry ya, kalau nggak ada angpaunya males lah gue. Contoh kan.
Contoh nih. Atau kadang juga aku jadi powerless di depan orang-orang yang mungkin punya sesuatu lebih daripada aku. Sehingga kekuasaanku atau otoritasku sebagai seorang pendeta dilemahkan di hadapan orang-orang kayak gini. Karena mereka mengukur otoritas pendeta dari apa yang mereka beri kepada pendeta itu. Oke? Jadi akhirnya, wah, daripada gue nggak nurut sama orang ini, ntar gue dipindahin lagi ke sana, ke sini, ke sana, sini. Jadi akhirnya powerless, nggak punya otoritas. Padahal otoritas itu penting. Penting sekali. Sekarang nih, kita semua rindu melayani, bukan? Betul. Ketika kita melayani, banyak orang yang terjebak dalam pelayanan ketika mereka berusaha menjadi besar ketika mereka melayani. Padahal Yesus bilang, kalau kamu mau menjadi besar, kamu harus jadi pelayan, artinya yang paling rendah. Paling rendah. Jadi kalau mau melayani, bukan mau mencapai apa yang paling tinggi, tapi serendah dan sekotor apa pelayanan yang bisa kita lakukan, kita lakukan. Itu yang bikin orang tuh agak tricky ya, pendeta. Maksudnya orang berpikir di saat mereka punya kuasa, mereka bisa melakukan semuanya seenaknya. Betul. Tapi ternyata yang dimaksudkan oleh Alkitab, di saat kamu berkuasa, di saat itulah kamu harusnya lebih merendahkan diri kamu, ya, merendahkan hati kamu. Betul. Tapi itu yang susah sekali untuk dilakukan. Banyak orang yang tidak mengerti itu. Itu dia. Jadi kayak Daud aja, dia memakai kuasa dia dengan mengambil Batsheba, bahkan disebut seniman besar, senang istri teman. Betul. Tapi ternyata bagaimana dia harusnya lebih merendahkan diri. Saul juga banyak lah ya yang mendapatkan kekuasaan tertinggi, tapi ternyata mereka tidak merendahkan hati atau merendahkan diri. Walaupun memang Daud akhirnya bertobat, tapi di saat itu ada masa-masa dia digoda dan akhirnya dia jatuh juga. Betul. Ya. Jadi kualitas kehidupan seseorang itu di mata Tuhan ketika melayani dapat dilihat dari kuasanya, posisi. Mau serendah hati apa dia ketika melayani itu. Oke? Jadi mari kita berlomba-lomba untuk melakukan hal yang paling rendah, paling kotor yang mungkin bisa dilakukan oleh seorang pengerja ketika bekerja dengan Tuhan. Kalau belum bisa melakukan hal ini, oma opa bilang, Baba diam, Jo. Udah diem-diem aja dulu. Kalau nggak punya roh kerendahan hati, yang ada cuma sombong, udah diem-diem aja. Oke? Nah, Tuhan ya tahu bahwa dosa ini bisa nanti jadi kompromi bagi siapa saja. Betul. Karena gini, Bel. Betul sih. Daud kayak gitu kok masih diberkati Tuhan ya? Iya. Kan? Daud, gila nih Daud kayak gitu. Tapi kayak, gue juga bisa gitu. Ntar gue kayak gitu juga bisa kok. Itu juga nanti kalaupun minta maaf kayak Daud yang punya juga bisa. Gitu ya. Kita ke 2 Samuel pasal 12. Oke? 2 Samuel pasal 12. Tuhan mengutus Nathan, Nabi Nathan untuk menegur Daud. Ingat, dosa itu harus ditegur. Kita harus mengingatkan Daud untuk tahu dan sadar bahwa kamu sudah melakukan dosa. Yang menarik adalah banyak orang berpikir Batsheba yang goda-goda Daud. Lah, ngapain dia mandi kayak gitu? Hah? Tapi tahu nggak? Aku bisa kasih clue ya bahwa sepertinya tindakan mandi Batsheba petang itu sudah benar. Kenapa? Kita orang timur, kita tahu waktu kapan kita harus mandi. Kapan orang biasa mandi? Memang waktu petang. Karena seharian kita beraktivitas. Nah, yang menariknya lagi adalah kemungkinan besar kenapa Batsheba mandi pada waktu petang. Ini adalah ritual untuk selesai siklus menstruasi selama 1 pekan. Jadi Daud tahu betul bahwa waktu yang tepat memang jam itu jam mandi, ngapain dia berdiri di situ? Jadi dia tahu sebenarnya. Kan kita semua tahu kalau. Tapi berarti kamar mandinya kebuka dong. Ya orang. Nah, ada sintaks bahasa Ibrani di teks kita yang memberikan petunjuk bahwa istana Daud itu sebenarnya di atas. Makanya waktu Uria datang ke istana Daud, dia tidak turun ke rumahnya. Dia naik. Jadi artinya istana itu ada di atas, dia nggak ke bawah. Jadi Daud membuat rumahnya, istananya di tempat yang lebih tinggi sehingga pemandangan semua bisa lihat. Berarti juga ya matanya bisa Daud melihat. masih muda ini men, apalagi lihat perempuan. Petang gitu rambut bisa melihat ke bawah. Itu dia. Jadi maksudnya Daud tahu ini adalah waktu di mana semua orang umumnya akan mandi. Iya. Tapi yang lebih parahnya Daud juga tahu ini perempuan baru selesai melakukan ritual istilahnya ketahiran setelah siklus menstruasinya selesai. Jadi bagi Daud malah ini momen yang pas untuk saya nikmati. Ini momen yang pas untuk saya ambil perempuan ini. Karena baru selesai siklus menstruasi. Makanya, selang berapa lama perempuan itu datang dan bilang, saya hamil.
Karena masih masa suburnya. Itu dia. Jadi lihat sejarah dan apa istilahnya ilmu medis ya, Iya, sejalan, seturut. Kita kembali ke Nathan Nathan. mengingatkan dosa. Ada yang berpikir bahwa Batsheba yang menggoda-goda. Tapi perhatikan ayat yang ke-13 dan ayat yang ke-14. Oke. Ya, silakan. Lalu Daud. berkatalah Daud kepada Nathan, aku sudah berdosa kepada Tuhan. Dan Siapa yang berdosa? Daud. Daud. Karena Daud bilang, aku. Oke, terus? Dan Nathan berkata kepada Daud, Tuhan telah menjauhkan dosamu itu, engkau tidak akan mati. Jadi siapa yang berdosa? Mu, kata Nathan, mu. Ya, dosamu. Tapi ingat ayat 14. Walaupun demikian, karena engkau dengan perbuatan ini telah sangat menista Tuhan, pastilah anak yang lahir bagimu itu akan mati. Kasihan ya? Iya. Kasihan kan? Harus ada akibat yang ditanggung atas dosa, konsekuensi dosa yang ditanggung oleh Daud. Karena anak hasil seniman itu, kehebatannya harus mati. Tapi ingat, ada lagi yang menyakitkan dari apa yang menjadi penghukuman Daud. Ayat yang ke-11. Ayat yang ke-11, beginilah firman Tuhan, bahwasannya malapetaka akan kutimpakan ke atasmu yang datang dari kaum keluargamu sendiri. Aku akan mengambil istri-istrimu di depan matamu dan memberikannya kepada orang lain. Orang itu akan tidur dengan istri-istrimu di siang hari. Menarik gak ini? Tahu nggak ini digenapi sama siapa? Anaknya akan mati kan? Anak yang sama Batsheba tadi kan? Tapi anak setelah itu, Salomo. Iya. Oke, Salomo. Anak Daud sama Batsheba yang kedua. Tapi penggenapan ayat yang ke-11 nggak banyak dibahas orang. Bahwa salah satu dari keluarganya sendiri akan mengambil istri-istrinya Daud. Dan katanya akan menghampiri mereka di depan mata ayahnya dan orang Siapa Israel. Itu, kita baca di 2 Samuel pasal yang ke-16. Oke. 2 Samuel 16. Ayat yang ke-22. Silakan. Ayat 22. Maka dibentangkanlah kemah bagi Absalom di atas sotong, lalu Absalom menghampiri gundik-gundik ayahnya di depan mata seluruh Israel. Absalom. Siapa Absalom? Anaknya Daud. Efek dosa. Makanya kalimat like father, like son itu berbahaya loh. Kenapa ini bisa terjadi? Karena Absalom melihat contoh dan teladan dari bapaknya yang nggak benar. Jadi artinya Daud seperti kehilangan atau lumpuh secara moral ya, sehingga dia tidak bisa menjadi contoh yang baik untuk generasinya. Dalam hal ini anak-anaknya, dia nggak bisa, dia punya power, tapi dia nggak punya power untuk menginfluence orang lain. Menjadi panutan. Berarti selain daripada anaknya yang Absalom itu, dosa juga, upah itu maut, ya anaknya harus meninggal. Dosa tidak diwariskan. Oke? Bukan berarti dosa Daud diwarisin ke Absalom, akhirnya Absalom jadi seperti Daud. Enggak. Tapi contoh teladan dosa bisa dilihat oleh anak-anak. Ini pesan untuk orang tua yang menyaksikan tayangan ini dan orang muda yang nanti akan siap untuk berkeluarga. Kita harus jadi contoh teladan iman yang benar. Iya, berarti kan orang selalu bilang, oh bapaknya pencuri, anaknya nanti pencuri, bukan seperti itu. Betul. Tapi sebenarnya ada indikasi, ada indikasi bahwa anak akan bisa menjadi seperti bapaknya seperti itu. Karena dia melihat itu, tapi bukan karena darahnya. Tapi bukan berarti itu lantas anaknya akan jadi seperti itu kan. Makanya mulai dari sekarang kita harus memutus mata rantai itu. Seperti kita memutus mata rantai COVID, begitu juga mata rantai penyakit moral rohani. Supaya selesai gitu. Generasi-generasi yang lahir dari keturunan kita, rumah tangga dan gereja kita, generasi-generasi yang takut akan Tuhan. Anak-anak muda yang takut akan Tuhan. Oke. Yang menariknya adalah Absalom bukan hanya sekedar mengambil gundik-gundik dari si Daud, tapi Absalom pengen tahta dari Daud, ayahnya. Bayangin betapa nggak sakit hatinya si Daud. Dan ini juga Absalom menghampiri gundik, itu gundik-gundik loh. Berarti kan ada berapa banyak gundik. Iya, betul. Bukan cuma satu. Betul. Jadi yang berikutnya adalah Absalom menggunakan kekuasaannya juga yang dia punya untuk melakukan seperti apa yang bapaknya lakukan. Dan dia pengen tahta ayahnya. Yang menariknya adalah upaya untuk merebut tahta ayahnya harus dilakukan dengan upaya untuk membunuh bapaknya. Efek dosa, ngeri nggak? Ngeri. Bagaimana dia melakukan itu ke Uria ya, pendeta? Itu dia. Jadi hati-hati.
Seperti apa yang kamu tabur, itu juga akan kamu tuai. Tapi kabar baiknya akhirnya Daud menyesal ya pendeta. Daud menyesal. Makanya kita perlu membuka Alkitab kita di Mazmur pasal 51. Kalau kita punya Alkitab ya, kita buka Mazmur pasal yang ke-51. Oke, ini Mazmur yang sangat hebat. Mazmur yang sangat hebat. Ayat yang pertama dan kedua, Bel. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba. Oke. Jadi kalimat-kalimat yang indah ini ditulis oleh Daud ketika dia ditegur oleh Nathan. Kasihani aku ya Allah. Semua minta ampun sama Tuhan. Tuhan, hapuskan pelanggaranku menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkan aku Tuhan. Aku sadar akan pelanggaranku. Aku bergumul dengan dosaku. Tuhan, aku ini jahat kan? Sementara Engkau itu adil. Makanya dia bilang ayat yang ke-7, di dalam kesalahan aku diperanakan, dalam dosa aku dikandung ibuku. Seolah-olah dosa itu diwariskan, tapi maksud Daud adalah secara alami memang aku ini berdosa Tuhan. Sesungguhnya Engkau berkenan akan kebenaran dalam batin, dan dengan diam-diam Engkau memberitahukan hikmat kepadaku. Dengan cara yang menarik, Nathan kasih perumpamaan sama Daud untuk menegur Daud supaya dia sadar. Ayat yang ke-9, bersihkan aku dari dosaku dengan hisop, maka aku menjadi tahir. Basuhlah aku, maka aku menjadi lebih putih dari salju. Daud rindu hidupnya dipulihkan. Harus ada pengakuan untuk ada pengampunan. Kalau nggak ada pengakuan, tidak ada pengampunan. Merinding pas baca ini. Pengalaman Daud sungguh menarik. Tapi yang hebat adalah, ayat yang ke-16, lepaskanlah aku dari hutang darah ya Allah. Karena Daud merencanakan pembunuhan untuk Uria. Maka lidahku akan bersorak-sorai memberitakan keadilan. Ya Tuhan, bukalah bibirku supaya mulutku memberitakan puji-pujian kepadamu. Sebab Engkau tidak berkenan kepada korban sembelihan, sekiranya kupersembahkan korban bakaran, Engkau tidak menyukainya. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, tidak akan Kau pandang hina ya Allah. Ya, mau persembahan apapun, kalau bukan hidup, ya, hidup yang dihancurkan dengan kasih karunia Tuhan sehingga dia mengerti dosa-dosanya dihancurkan, dilenyapkan, karakter-karakternya yang buruk itu dihancurkan, diterima sama Tuhan, itu persembahan yang mulia. Daud memberikan kepada kita pengertian yang benar tentang konsep pengampunan dosa. Daud seniman yang besar, tapi dia juga seorang pendosa yang besar. Tapi ingat, tidak ada dosa yang kecil yang luput dari mata Tuhan. Nggak ada dosa yang besar sehingga Tuhan tidak bisa mengampuni. Ada kalimat yang bagus kan? Every saint has their past. Every sinner has their future. Orang-orang yang kudus sekalipun mereka punya masa lalu yang buruk. Tapi orang-orang yang pendosa sekalipun, mereka juga punya jaminan untuk hari depan yang lebih baik. Gimana, Bel? Kita harus ambil kesimpulan untuk episode kali kesimpulan. Ini. Bella, ini kan episode yang baru nih. Setelah lanjutan dari yang kemarin. Pelajaran apa yang Bella bisa ambil? Oke, dari pelajaran kemarin dan hari ini. Ternyata walaupun setiap kita melakukan dosa ada pengampunan. Tapi bukan berarti dosa itu diizinkan untuk kita lakukan terus-menerus. Kita mengaku dosa, kita bertobat, tapi jangan kembali kepada dosa itu dan pasti pengampunan itu ada. Amin. Dan bagaimana kita dipercayakan dengan posisi apapun itu, dimanapun kita berada, kita harus selalu membawa dampak yang baik, tidak menjadi batu sandungan, dan selalu sadar bahwa apapun yang kita dapatkan itu dari Tuhan, dan tetap merendahkan hati, merendahkan diri kepada siapapun, dan mau melayani siapa saja. Itu sih dari aku. Kesimpulan yang komplit. Aku mau ambil kesimpulan yang lain dari yang tadi ya. Ingat, kita hidup di situasi yang sangat sulit sekarang ini. Di mana berita-berita apapun bisa menjadi hal yang gak baik sama kita kalau kita respons dengan gak baik juga. Ingat tadi, provokasi itu berbahaya. Sekali kita termakan dengan provokasi, gosip, berita miring, dan lain sebagainya, bukan soal benar atau enggaknya ya. Gak jadi soal. Karena berita yang datang ke Saul benar semua. Tapi ini soal respons kita terhadap provokasi tersebut. Hati-hati. Hati-hati. Tuhan mau kita menjadi orang yang rendah hati, yang tidak mau melakukan dosa dan mencari keadilan sendiri. Karena keadilan hanya milik Tuhan. Boleh kita berdoa? Boleh, silakan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan. Satu sesi lagi kami boleh mempelajari kehidupan Daud yang luar biasa.
Tuhan, itu seperti menggambarkan kehidupan kami umat-umat-Mu. Seperti pasang surut hidup. Kami kadang jatuh dalam dosa dan kami menyadari betapa besar dosa itu. Kami rindu mengalami pengalaman seperti Daud. Tuhan, angkat kami dari jurang keberdosaan. Bukan karena apa yang kami miliki dan kelayakan yang kami miliki Tuhan, tapi sebagaimana kami ada. Ketika kami menyadari kami ini orang yang berdosa, kami membutuhkan Yesus, anak domba Allah yang tak bercacat, yang akan menyucikan kami dari dosa-dosa kami. Kami rindu pengalaman seperti Daud akan membuka mata kami tentang hal-hal yang suci dan benar yang Tuhan ingin kami alami dalam kehidupan ini. Agar kami tidak melakukan hal-hal yang tidak seharusnya kami lakukan dan mengizinkan Tuhan berkarya dalam kehidupan kami. Semua teman-teman Facebook yang join dalam program ini diberkati Tuhan. Kesehatan, kemakmuran, kesejahteraan. Pengalaman berjalan dengan Tuhan akan meyakinkan mereka semua bahwa Tuhan tidak meninggalkan mereka. Lebih lagi ketika kami hidup di tengah-tengah pandemik seperti sekarang ini. Pertemukan kami di episode-episode yang akan datang, sehingga pengalaman iman kami bersama tokoh-tokoh di Alkitab semakin bertumbuh. Terima kasih untuk waktu indah ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Terima kasih pendeta. Thank you, Well. Sayang sekali kita harus pamit, kita log out dulu sebentar, tapi kita akan log in di episode selanjutnya dengan berkenalan tokoh-tokoh Facebook yang lainnya. Kita akan berjumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Shalom.